dalam kitab Ihya Ulumuddin, Al-Imam Al-Ghazali juz keempat bahkan membuat di situ bab khusus tentang Kitabu Zammil Ghurur, kitab menerangkan tentang tercelanya tertipu. Ada itu dalam kitab Ihya. Beliau terangkan tertipu itu banyak. Ada tertipu dalam taharah, ada tertipu di dalam golongan para fuqaha, ada tertipu golongan para ahli kalam, ahli tauhid, ada tertipunya golongan ahli qura yang senang ngaji bertilawah, ada tertipunya orang sufi, malah orang tasawuf tertipunya di mana. Apalagi bahkan sampai-sampai oleh Imam Ghazali ada tertipunya orang yang tertipunya bangsa Alawiyin termasuk itu. Maka sebagian para habib itu kada senang dengan Imam Ghazali. Kenapa? Karena nyinggung masalah gitu. Ditanya Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, tokohnya Bani Alawi, tokohnya bangsa Alawi, Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kata beliau, siapa Imam Ghazali? Abu Sadah, ayahnya para bangsa Alawi. Karena Imam Ghazali lah yang berani mengungkit di mana tuh yang membuat bangsa Alawi ini lambat naik derajatnya. Di mana? Ya di situ tuh, merasa mulia dengan nasab. Nah, itu tertipu aja Imam Ghazali. Orang yang merasa mulia dengan nasab, kada bangsa Alawi juga, bangsa Kiai itu sama juga. Merasa abahnya ulama besar, kada tapi mau belajar kena alim mainnya. Nangin tu je Imam Ghazali tertipu gitu. Sebagaimana orang tua makan, maulah anaknya kenyang, kada mau juga. Sama ilmu tu kada mau diwariskan kayak itu. Andai kata orang tuanya alim, andai kata abahnya alim, andai kata kakeknya alim, andai kata datuknya alim, inya merasa kada usah lagi belajar kena alimi suara, kada mau. Tetap inya harus belajar. Sebagaimana makan, abahnya makan, kakeknya makan, datuknya makan, maulah cucu tu kenyang. Kadang mau juga, harus juga dimakan nih. Nah, tertipunya bangsa ulama ya di situ tuh. Orang-orang tertipu dengan zuriat tadi. Bedatuan ku alim aja, kena alim ay seorang. Kadang mau alim. Sama bangsa Alawi. Nah, maka sebagian para sadah ada yang kada senang dengan Imam Ghazali, tapi malah tokohnya Al-Imam Al-Haddad senang, bahkan mengatakan Abu Sadah, abahnya para bangsa Alawi ya Imam Ghazali itu yang mengungkit masalah itu supaya mau. Beliau mengungkit masalah itu bukan beliau benci dengan Alawi, kada, bahkan senang, bahkan supaya jangan sampai gurur, tertipu. Itu kecintaan beliau. Malah orang tuh kalau cinta kepada seseorang, maka kalau kawannya ini salah, amunya cinta pasti dibujurkannya. Orang tua cinta lawan anak, sayang lawan anak, anaknya salah pasti dibujurkannya, ditagur. Tapi manakala orang tua itu anaknya salah kada menagur, itu berarti sarik banget dah tuh. Terserah kau hendak apakah lagi jah, ada kurus lagi. Itu berarti sarik banget. Sama aja Imam Ghazali itu menyinggung masalah nasab, ghurur di nasab itu karena beliau cinta malah kepada, sayang kepada bangsa Alawi. Al-Imam siapa ini? Bamakhromah, kalau salah lah. Beliau kada sayyid, bisi murid Syekh Abu Bakar bin Salim, sayyid di Yaman, sahibul Inat, yang bermakom di Inat, pekuburan Inat Yaman, tokohnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Itulah asal muasal BSA tuh, bin Syekh Abu Bakar bin Salim, termasuk peninian Al-Habib Umar bin Hafiz bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Pokoknya sudah kalau ada BSA di hujungnya Habib ya, bin Syekh bin Abu Bakar bin Salim. Gurunya Syekh Abu Bakar bin Salim
orang Arab biasa, golongan biasa, tapi orang Arab. Dia Depang, orang Banjar di Yaman tuh bahasa Arab. Nah, orang Arab, tapi kada Habib, orang biasa. Beliau ini berguru kepada Syekh Bamahromah, ahli fikih. Syekh Bamahromah orang biasa. Itu diuji banget. Datang ke rumah Syekh Bamahromah oleh Syekh Bamahromah, Syekh Abu Bakar bin Salim ini kada dibukai lawang. Nah, berapa lawas? 40 hari 40 malam. Tara ya kita wah ini. Datang ke rumah guru, ngatok malah. Assalamualaikum. Kada dibukai guru. Assalamualaikum ya. Kada dibukai guru. Umay guru ni guring kah nih? Nah, mulai dah. Assalamualaikum ya. Kada dibukai guru. Boleh kayak lagi. Nah, memang kada kuat kita, kada kuat. Beda orang bahari. Himmahnya hendak nuntut ilmu tu kuat. Syekh Abu Bakar bin Salim dihijakkan, diuji oleh Syekh Bamahromah, kada dibukai lawang selama 40 hari 40 malam. Tahan beliau berdiam di hadapan rumah Syekh Abu Bakar bin Salim, kecuali kalau hendak di hadapan rumah Syekh Bamahromah, kecuali kalau hendak beliau pengarahnya makan, buang air, dia pindah tempat. Karena datang pulang ke situ hadangi sampai bermalam. Bahkan diuji yang lain malah. Apa ujian yang lain? Kalau Syekh Bamahromah ini makan, basuhan makanan itu dilempar keluar. Kena beliau. Basuhan tanah, basuhan tangan. Berjauhlah beliau, kada berjauh. Itu betul-betul tuh murid. Setelah 40 hari 40 malam dibuka lawang tadi oleh khadamnya Syekh Bamahromah. Ahlan wa sahlan ya Syekh Bamahromah. Aku hanya menguji engkau seberapa kuat i'tikad engkau hendak menuntut ilmu. Nah, seberapa kuat i'tikad engkau hendak menuntut ilmu, dan seberapa kuat engkau menghinakan dirimu. Karena engkau tidak akan bisa mendapatkan derajat ketika masuk ke rumahku selama mahkota engkau tidak engkau lepas. Hujah Syekh Bamahromah. Apa maksudnya? Kalau hendak belajar lawan aku, jangan merasa Habib. Karena ketika merasa Habib, engkau tidak akan bisa dapat derajat karena merasa mulia. Sedangkan orang yang dapat derajat itu adalah orang yang merasa hina, menghambakan diri di hadapan Allah. Ujar Syekh Abu Bakar bin Salim, sebelum aku masuk ke rumah engkau wahai Syekh, sudah aku letakkan mahkotaku di luar. Artinya jangan anggap aku Habib, anggap anak biasa, terserah engkau suruh apa silahkan. Kada lawas beliau belajar jadi orang besar. Karena sudah tidak ada lagi wurur tertipu dengan nasab tadi. Namun di hati itu masih merasa aku anak kiai, aku anak tuan guru, aku anak para wali. Nah itu ngalih sedikit. Pengulir belajar, karena mau betul belajar. Memang modal ada. Modal itu ibaratnya itu adalah 20% modal darah itu darah ulama. Tapi kada kawa kecuali dicas, dibangkitkan dengan belajar tadi. Gurur nasab. Ada lagi orang tuh gururnya di Fatihah, ada juga. Karenanya belajar Fatihah, kita belajar Fatihah itu ya di luar daripada sembahyang. Kalau hendak belajar Fatihah, jangan dalam sembahyang. Di luar daripada sembahyang, rajin-rajin belajar Fatihah, makharijul hurufnya, tasdidnya yang 14 jangan ditinggal. Karena masuk dalam sembahyang jangan lagi sibuk dengan huruf. Ini kata Imam Ghazali, orang yang gurur dalam Fatihah ketika masuk dalam solat makannya was-was di dalam Fatihah, diulang-ulang malah. Alhamdulillah, alhamdulillah, kurang pas pula. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sibuk lawan huruf. Sama orang kata Imam Ghazali, ada buah sibuk lawan kulit, kada ingat isi buah. Nah, kalau membaca Fatihah itu jangan sibuk dengan makharijul huruf, sibuk dengan isi daripada Fatihah. Ini tertipunya orang yang membaca Fatihah.
Sampai-sampai kata Imam Ghazali diulang-ulang tuh, hurufnya diulang-ulang. Adalah Nabi Muhammad mengulang-ulang gitu baca. Ada. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang mantap ayatnya bil alamin. Nah, rukuk dah imamnya belum selesai baca Fatihah. Sibuk dengan makharijul huruf tadi itu, sibukkan di luar sembahyang. Ketika masuk dalam sembahyang kada usah lagi sibuk dengan nyentuh, baca biasa saja. Bahkan Imam Ghazali mengatakan Fatihah itu kayak orang Arab biasa. Sekira-kira orang Arab paham nyentuh Fatihah sudah ya lagi, sehingga tidak timbullah was-was tadi. Itu tersebut dalam kitab Ihya juga. Jadi kalau kita membaca Fatihah itu yang penting guru ma'iyyakan nyentuh ain sudah, nyentuh hamzah, yang penting bunyinya to, jangan ketak. Mustaqim, qaf, jangan ke kaf. Kalau mustaqim ya salah, mustaqim. Janganlah pulang mustaqim, bujur aja, yang penting ke qaf bunyinya, jangan pulang diulang-ulang mustaqim. Ya, ulang-ulang. Kadang mau jadi Fatihahnya tadi ingat inya mustaqim itu apa, tapi sibuk dengan qaf tadi itu. Nah, itu ada seperti itu orang. Ada orang tuh gurur aja beliau, tertipu dengan taharah. Mana taharah? Wudu, basah seikungan nawak berwudu. Kenapa? Inya was-was. Nah, dihungkai-hungkai sumur tadi. Masang niat. Waktu di sumur, ini tutup sudah. Push ya. Pulangnya pulang, nawaitu wudu'a, push ya, pulang. Nah, habis di situ bang, nah basah baju. Ini di keran pulang, terus ya. Pulang, basah baju. Nah, Nabi Muhammad tuh kada basah, kada bajunya sembahyang berwudu. Mandinya tuh kan 3 kilo banyu benar ya. 3 kilo tuh kayak apa? Ambil plastik es yang sekilo tuh, masukkan banyu 3 buting, panuhkan 3 plastik es tuh. Situ benar ya Nabi Muhammad mandi. Kita setengah drum mandi kadang-kadang. Ya di situ tuh tak tipunya tadi. Amun kada banyak kada nyaman ya. Nah, iblis tuh kayak itu. Sama di keran. Nah, keran itu kan bisa disetel, bisa sedikit, bisa banyak, pulkan bisa deras. Bisa lah kita sedikit, mungkin kita deraskan malah, ya deras, nyaman berwudu nih. Kalau orang perhatian malam banyu kadang mau deraskan sedikit aja, nah, menampung sedikit tadi itu. Guru. Ada gurunya para fuqaha, kata Imam Ghazali. Mana guru para fuqaha? Sibuk berdebat, sibuk nyari masalah. Ada masalah aja. Nah, ini buka masalah. Ada masalah aja. Kayak apa solusinya gini nah. Anak orang ini hamil, setiap hamil keguguran, 2 kali dah hamil keguguran. Hamil ketiga datang ke dukun. Nah, supaya bisa anak ini pindah ke adingnya pulang. Dengan ilmu dukun, baca apa dibaca, pindah hamil ke adingnya. Jadi yang mengandung tuh adingnya, padahal hamil pertama diinya, tapi dengan ilmu bisa dipindah. Imbah lahir, nah, kira-kira anak ini dinisbatkan kemana? Nah, itu kan urusan fikih itu. Umpama dapat inya sudah jawabannya, dibukanya pulang masalahnya itu. Hendak berdebat lawan orang tuh nah, itu gawian. Itu tertipunya ahli fikih itu. Mencari masalah, hendak berdebat aja gawian, panas ilmunya. Ada ahli tasawuf. Ahli tasawuf siapa? Orang yang mensucikan diri. Tapi ketika sudah mensucikan diri, inya merasa inya paling suci pulang. Salah juga. Jadi kalau kita hendak melihat memang umpama orang itu pas jadi wali, memang betul-betul seluruh sifat ghurur tadi dikaji banget tuh.
Jangan sampai masuk ke sini tertipu, masuk ke sini tertipu, masuk ke sini tertipu. Selamat daripada tipuan tadi, hanyar bersih banget tuh orangnya. Jadi banyak ketertipuan, banyak. Ahli tauhid, ahli kalam sama juga. Di Imam Ghazali ahli kalam, mana tertipunya? Suka mendebat tentang zat Allah. Allah tuh kan ngaran aja tuh, zatnya bukan zatnya. Allah tuh ngaran. Lalu siapa kita sembah? Nah, diingin tuh diutak-atik, utak-atik, utak-atik. Maka mengutak-atik di hadapan orang awam pulang untuk supaya nyamanang. Supaya diakui ahli kalam tadi, duduk di warung kopi ngutak-ngatik itu.